Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali ya pada praktikum elektronika analog dasar. Dan saat ini kita akan mempelajari mengenai modul transistor sebagai saklar. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa itu transistor, kemudian bagaimana prinsip kerjanya dari praktikum yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan transistor tersebut sebagai saklar, baik itu yang transistor bipolar maupun yang transistor efek Medan. Gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten elektronika analog dasar Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, langsung saja saya ulas kembali ya mengenai dasar dari transistor, baik transistor bipolar maupun transistor efek Medan. Nah, untuk transistor bipolar ada BJT ya, bipolar junction transistor. Itu tersusun atas 3 material semikonduktor terdoping yang dipisahkan oleh 2 sambungan PN ya. PN itu dia kanalnya ya. Jadi ada kanal positif negatif ya. Ketiga material semikonduktor tersebut dikenal dalam BJT sebagai ada emitter, ada base, ada kolektor. Nah, sebelumnya sudah dipelajari ya dari apa terminal-terminal tersebut pada transistor BJT. Nah, ini di samping kiri ini adalah bentuk nyata dari transistor BJT gitu ya. Sebetulnya tidak hanya ini, juga ada bentuk yang lebih bervariasi yang lain. Tapi memang dalam pasaran memang seperti ini. Banyak kan ya, kalau yang series kecil menggunakan BJT seperti ini. Oke. Kemudian untuk cara kerja transistor BJT itu ya seperti keran air gitu ya. Keran air. Jadi basis ini adalah pengendali dari terminal kolektor menuju emitor. Apabila basis tidak terpenuhi ya, ini ya penjelasannya. Umumnya kaki atau terminal basis dan emitor mempunyai tegangan listrik sebesar 0,5 hingga 0,7. Itu adalah tegangan kerja dari transistor jika mau mengaktifkan aliran dari kolektor ke emitor gitu ya, kolektor ke emitor. Yang artinya memerlukan tegangan listrik minimal 0,5 sampai 0,7 volt sebagai pembuat arus listrik ya, yang mengalir melewati kaki emitor ke basis gitu, dan kolektor ke basis. Nah, jadi hal itu ya cara kerja transistor BJT bisa dipahami dari animasi gambar ini ya. Ini adalah secara sederhana bagaimana keluaran dari kolektor itu diloloskan gitu. Kemudian kemarin kita juga belajar mengenai transistor efek Medan ya. Dan yang akan kita gunakan di sini adalah transistor MOSFET ya. MOSFET adalah kependekan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, yang merupakan jenis transistor yang menjadi komponen inti dari sebuah IC ya, Integrated Circuit. Jadi kalau dalam IC itu dia bentuknya lebih kecil lagi dan lebih kompleks. Itu terdiri atas banyak MOSFET. Sebetulnya tidak hanya MOSFET ya, ada transistor yang lain, tapi terdiri dari berbagai macam
komponen yang susunannya dan prinsip kerjanya seperti transistor gitu. MOSFET juga merupakan sebuah perangkat semikonduktor yang secara luas digunakan sebagai switch ya, yang akan kita gunakan ini ya, atau bisa juga sebagai penguat sinyal pada perangkat elektronik. Nah, nanti kita akan mempelajari bagaimana penggunaan transistor baik BJT ataupun FET itu digunakan untuk penguat ya, tapi itu masih nanti mungkin di analog lanjut ya. Sekarang hanya kita fokus pada pensaklaran. Bagaimana sih kita mau mensaklarkan transistor itu ya, kita gunakan sebagai saklar tuh. Prinsip kerjanya itu dia adalah tegangan ya, kalau tadi arus sekarang tegangan dari FET. Nah, pada engagement mode atau MOSFET ya, N-channel MOSFET akan memutus terminal source dan drain ketika nilai tegangan pada VGS di sini, VGS sama dengan 0 itu ya. Jika nilainya 0 ya, atau tidak ada tegangan yang dialirkan, maka dia 0, tidak akan mengalir ke drain tuh. Namun jika ditambahkan nilai positif pada VGS ya, maka akan membuat kanal yang menghubungkan terminal source ya, source masuk ke drain, dia akan diloloskan ya, begitu. Ya, intinya seperti itu sebagai dasar. Kita akan menggunakan transistor ini ya untuk pensaklaran. Dan sekarang kita akan coba pada simulasi ya. Sekarang ada 2 simulasi ya. Pertama adalah simulasi untuk transistor BJT, kemudian ada simulasi untuk transistor MOSFET ya. Jadi ini rangkaiannya. Nanti silakan teman-teman rangkai dengan rangkaian sedemikian rupa, jangan sampai salah wiringnya. Saya sudah tempatkan komponennya yang digunakan apa aja di sini. Ini insya Allah sudah meliputi semua ya, semua yang ada di sini. Jadi nanti silakan dirangkai. Ada 2 rangkaian saja untuk percobaan praktikum kali ini. Dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana prinsip kerjanya dari transistor tersebut digunakan sebagai saklar. Nah, sekarang kita akan gunakan transistor BJT, bipolar junction transistor, itu sebagai saklar. Bagaimana saklar ini akan bekerja gitu. Oke. Saat ini rangkaiannya seperti ini ya. Saya menggunakan 2 sumber daya DC. Yang satu VS1 ini dia tegangannya saya beri 5 volt. Dia hanya untuk pengaktif kanal base di sini ya. Jadi untuk pengaktif kanal base. Kemudian di sini 9 volt untuk VS2, dia ini adalah daya utama yang akan disaklarkan menggunakan transistor bipolar. Jenisnya adalah NPN dengan seri 2N3904. Oke. Baik, ini adalah rangkaian ini, rangkaian dari BJT NPN sebagai saklar. Jadi ini saya menggunakan resistor variabel atau potensiometer ya kalau dalam nyatanya. Nah, 0% ya. 0%. 0% itu dia artinya dia nilai maksimum. Jadi kan ini dia nilainya 100K atau 100.000 ohm ya. Maka 0% yaitu dia adalah 100.000 ohm.
Nah, di sini dia tidak menghambat apapun ya. Jadi mohon maaf, maksud saya dia menghambat aliran daya dari sumber 5 volt ini menuju base. Nah, maka dari itu lampu di sini dia akan nyala. Kenapa demikian? Karena sumber tegangan di sini dia akan diloloskan ya, tidak melalui transistor, bipolar ini, BJT ini. Dia akan langsung lari ke lampu ya, LED kemudian ke titik ground atau main ya, titik negatifnya. Karena di sini dia tidak aktif, dia tidak bekerja di sini. Nah, sekarang kita coba akan menaikkan perlahan nilainya, apakah ada perubahan. Mohon maaf, kita amati dulu ya tegangannya. Kalau di sini tegangannya 2,2 volt dengan arus 20,4 miliampere ya. Miliampere, semua pakai miliampere ya kalau untuk arus. Sekarang kita rubah ke 25% dari 25% ya potensiometer. Nah, ini masih sama ya tegangannya. 25% ini dia artinya penghambatannya menurun ya, besar 25%. Nah, artinya di sini juga ada tegangan arus yang aktif pada basis transistor. Nah, dari hal tersebut maka transistor ini beranjak mulai aktif karena sudah hambatannya berkurang. Dan juga di sini sudah berkurang kan arusnya. Dia tadi 20, sekian miliampere sekarang jadi 14,1 miliampere. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi jika pada 50%. Nah, lampu mulai redup ya. Lampu mulai redup. Tegangannya juga berkurang ya. Tadi 2,24 sekarang turun 0,02 volt. Arusnya juga ya, ini apalagi arusnya turun sebesar 6,55 miliampere. Dan di sini juga mulai berubah lagi, beranjak semakin tinggi karena hambatannya juga semakin berkurang pada VS1. Nah, oke, lampunya redup ya. Sekarang kita 100% kan. Kita 100% kan. Nah, di sini lampu mati total ya, mati total. Dan tidak ada arus yang mengalir. Ada mungkin ya, ada sedikit, tapi pada satuan mikro ya, mikroampere mungkin. Nah, tapi di sini sudah tidak aktif. Dalam pensaklaran ini dia saklarnya sudah mati, meski ada sedikit ya tegangan yang bocor karena tidak seutuhnya bisa mensaklar 100% ya. Nah, mengapa lampunya mati? Ya, karena itu tadi sistem kerjanya sumber VS2 ini dia diloloskan ya, diloloskan melalui transistor BJT. Karena sumber tegangan di sini dia mulai aktif dan base sudah menyalakan pensaklaran, artinya dia akan meloloskan besaran dari kolektor menuju emitor. Begitu. Jadi dia tidak lewat LED ini. Begitu. Ya. Jadi begitu prinsip kerjanya. Nanti teman-teman coba sendiri, dicoba pengubahan resistor adjustable-nya ya, atau resistor variabelnya gitu. Oke. Ini yang BJT ya, BJT transistor. Sekarang kita coba ya MOSFET sebagai saklar. MOSFET sebagai saklar kurang lebih seperti ini ya, bentukan dari MOSFET sebagai saklar. Oke, rangkaiannya sudah betul ya.
seperti ini. Dan ini konfigurasi dari transistor MOSFET-nya ya, source, gain, dan drain ya. Masih sama sebetulnya penggunaan pensaklaran seperti halnya yang BJT tadi. Kita kendalikan dari terminal gain di sini ya. Oke, kita amati dulu. Ini adalah saklar utamanya ya. Kalau misalkan saklar utamanya diputus ya mati semua ya. Mati semua. Misal ada dua lampu yang hidup ya. Kalau saklar utamanya diputus ya mati semua. Gitu. Oke. Diperhatikan dulu untuk VS1. VS1 besarannya 12 volt. Ya, 12 volt. Kemudian VS2 besarannya 9 volt. Yang kita gunakan untuk sebagai pelolosan sumber daya yang utama itu adalah yang VS2 sebesar 9 volt. VS1 itu adalah pengendali dari MOSFET ya, seperti tadi ya BJT di terminal gain gitu. Nah, sekarang kita akan coba mensimulasikan. Ini kan ada dua resistor variabel ya. Maka kita akan ubah dari resistor ini. Di sini ada dua output ya. Output pertama, output dari lampu 1 dan output dari lampu 2. Lampu ini sebetulnya bisa teman-teman ganti dengan beban lain gitu. Entah itu motor listrik ya, ataupun beban yang lain ya. Intinya seperti ini ya, secara dasarnya hanya konsep, nanti pengembangannya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Ada dua output ya, intinya ada dua output. Nah, pada saat 0% ya, pada saat 0% artinya hambatannya maksimum atau sebesar 1K. Maka 12 volt ini dihambat menuju gain ya. Gain. Nah, artinya MOSFET ini dia belum aktif ya. Jadi ini sudah dilihat ya di sini pada tegangan dan arus meternya ya. Ini tidak ada yang lolos. Bahkan ini saya kecilkan mikroampere. Belum ada yang lolos. Nah, kita amati dulu pensaklarannya bagaimana kalau seperti itu. Oke, untuk di titik 0% resistor beban RL ya, resistance of load adjustable. Di sini dia 0%. Artinya dia nilainya maksimum, dia dihambat di sini. Nah, alirannya itu ya, dia akan mengalir ya dari titik sumber ini, dia akan mengalir ke dua ini ya, dua percabangan ini. Mohon maaf, maksudnya percabangan, satu percabangan ini ada dua jalur ya, jalur pertama dan jalur kedua ke resistor. Nah, dia larinya tidak ke MOSFET, tidak ke transistor FET, dia larinya dari sini ya, masuk ke lampu, kemudian dia larinya ke titik minus atau grounding ini ya. Jadi dia hanya berputar di sini. Oke, kita coba putus ya. Apakah lampunya akan nyala? Oke, masih nyala. Maka lampunya itu dia hanya berputar melalui ini. Nyalanya keduanya ya, keduanya. Kenapa keduanya? Karena ini tadi sudah saya putus. Artinya dia juga melalui titik ini. Nah, kenapa demikian teman-teman? Kalau misalkan saya sambung, dia nyala. Tapi kalau misalkan saya putus, dia lewat ini. Ini yang nyala. Nah, karena pada elektronika dasar ya, ini pelajaran dasar,
Arus dan tegangan akan mengalir melalui hambatan yang nilainya kecil. Artinya resistansinya mendekati 0 atau 0 bahkan ya. Nah, dia lebih suka lewat yang tanpa hambatan. Jadi dia langsung mengalir ke sini. Sedangkan ini kan beban atau hambatan. Nah, dia tidak akan mengalir di sini karena dia ada hambatan. Dia lebih suka jalan tol gitu ya, langsung cepat tanpa ada hambatan. Nah, prinsipnya seperti itu. Makanya kenapa tadi kok kalau misal saya putus, dia malah nyala ke lampu yang hijau ini. Itu. Oke. Oke, ini yang 0% ya. Oke, kita coba 50%. Oke, untuk 50% ya. Untuk 50% artinya di sini hambatannya mulai berkurang. Ya, berkurang. Hambatannya berkurang dan lampunya mulai nyala keduanya. Lampunya nyala secara terang dan sama ya besarannya. Sama ya. 753 mA dengan 753 mA dengan tegangan yang sama. Itu karena ini 50%. Tuh. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saklar utama saya matikan ya akan mati ya. Oke. Ini dengan R-in adjustable 0% ya. Oke, sekarang apabila saya 100% kan 100% kan ya, artinya tidak ada hambatan pada RL ini atau hambatannya 0 ohm. Nah, kenapa ini mati? Malah berkebalikan ya. Yang tadi ini mati, besarannya sama ya seperti tadi 0,21 volt, ininya 0. Nah, harusnya. Nah, sumber dia akan melewati jalur yang tanpa beban. Ini kan bebannya 0. 100% itu bukan artinya dia 100% dari 1K yaitu 1000. Enggak. Dia ini artinya 0 ohm. Nah, dia di sini dia lebih suka lari ke percabangan yang RL adjustable. Ya, lebih suka di sini. Kemudian larilah ke lampu yang out 2. Kenapa tidak lewat di sini? Ya seperti yang saya bilang tadi. Karena ada hambatan, ada beban. Bebannya itu lampu ini, LED ini. Gitu, dia lebih suka lewat sini. Oke. Ya, begitu penjelasannya. Kalau misalkan dengan 0% sumber VS1, sekarang kita akan coba aktifkan 50% mungkin ya. 50% kita coba dari 0%. Oke, kita coba dari 0% RL adjustable. Artinya ini MOSFET-nya sudah aktif ya. Sudah aktif bekerja. Ini hambatannya hanya 500 ohm. Oke. Kalau 0% ya, dia masih ini ya. Out 2 dia mati dan out 1 dia hidup. Kita kembalikan ke 0%, ya dia masih sama ya. Sama saja. Oke, 0. Nah, sebetulnya sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi. Tapi bedanya kalau saya naikkan ke 50%, ini dia tetap mati, tidak nyala. Tidak nyala. Nah, ini sistem pensaklaran MOSFET sudah mulai bekerja gitu. Nah, dia butuh untuk menyalakan out 2, dia butuh 100% resistor load. Kenapa demikian? Ya, karena pelolosannya dia akan di sini kan 0 ohm ya. Sumber akan lari ke yang lebih rendah ya, yang lebih rendah resistansinya gitu. Dengan MOSFET yang aktif. Ya, gitu. Ini kalau misalkan arusnya miliampere
max seperti ini, nanti bisa teman-teman ubah. Intinya harus sama ya nanti kalau di dalam tabel. Nah, sampai 1 ampere ya. Ini nanti dikonversi ke miliampere berapa gitu. Pokoknya harus sama di dalam tabel gitu. Oke, beda ya. Kalau tadi kalau perkisaran ini dua-duanya nyala, kalau sekarang hanya 100% ya yang menyalakan salah satunya ya. Begitu. Ya. Ya, ini adalah sistemnya. Begini ya. Oke. Sekarang kita coba R-in adjustable, dia menjadi 100%. 100%. Oke, 100%. Mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Kita lihat besarannya apa masih sama ya. Ya, ini kalau 0% sampai mendekati berapa ya? Oh, 96%-an ya. Ini dia lampu akan tetap mati, tidak bekerja. Dia butuh resistor yang benar-benar tanpa hambatan, 0 ohm gitu. Harus 100% dia baru mati. Gitu. Nah, dari penjelasan awal saya tadi, nanti silakan teman-teman menjelaskan ya di laporan teman-teman sekalian bagaimana prinsip kerja MOSFET-nya itu bekerja berdasarkan cara kerja MOSFET secara dasar gitu ya. Saya kira itu ya percobaan praktikumnya. Nanti teman-teman silakan dibuat laporannya dengan format laporan seperti ini. Oke. Ya, kita ada di modul 5, modul transistor sebagai saklar. Nanti tetap ya teman-teman menulisnya pada kertas A4 dengan margin 4333 ya. Dari kiri itu 4 dan yang lainnya 3. Silakan tulis tujuan, poin A, poin B alat dan bahan, poin C dasar teori, kemudian poin D hasil praktikum. Di antaranya ada gambar rangkaian, nanti teman-teman screenshot ya dalam keadaan play, terserah nanti persenannya berapa, pokoknya dalam keadaan play seperti ini. Jangan lupa diberi nama dan NIM ya. Diberi keterangan juga ini rangkaian apa ini ya. Oke, ada 2 ya nanti hasil gambar rangkaiannya. Kemudian ada tabel hasil praktikum. Ini yang BJT sebagai saklar. Nah, nanti teman-teman silakan ubah-ubah ya resistor adjustable-nya. Nah, ini ya resistor adjustable yang ini dari berapa tadi? Oh ya, interval 25% ya. Ada 5 nanti. Nanti silakan dihitung dilihat IB-nya. Ini maaf, M kecil A besar ya. Miliampere, semua harus miliampere ya. Kemudian tegangannya. Kemudian nanti dilihat keterangan lampunya. Keterangannya nanti ada on untuk terang, on untuk redup ya, ada 2, sama mati atau off. Gitu. Ini ya keterangannya sudah saya input di sini. Untuk nilai resistor adjustable nanti dia masuk ke analisa perhitungan. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara menghitung persentase dari resistor adjustable ini. Gitu. Oke. Sekarang masuk ke tabel hasil percobaan MOSFET sebagai saklar. Nah, ini parameternya sama saja sebetulnya seperti tadi. Cuma di sini ada 2 resistor adjustable ya, yang satu untuk input ya, untuk yang ke gain itu. Untuk ke gain. Nah, ini resistor in adjustable.
sama RL adjustable. RL adjustable yang ini ya. Nah, nanti dicoba waktu Rin adjustable 0 yang diubah-ubah RL-nya 0, 50 sama 100. Misal gini. Ini 0, terus ini yang 50, ini 100. Nah, nanti berapa besarannya ini semua ya. Nanti silakan ditulis dalam tabel ini. Ini juga sama ya. Jadi semuanya sama pada saat Rin 50%, kemudian yang diubah ini berapa nanti keluarannya. Keterangan lampunya masih sama. Ada on terang, on redup, sama off. Oke, nanti nilai RL adjustable-nya juga masuk ke analisa perhitungan. Nanti saya tunjukkan cara menghitungnya. Ini karena tabelnya panjang, ada pengecualian ya untuk tabel MOSFET sebagai saklar diperbolehkan melebihi batas margin peraturan. Ya. Jadi silakan teman-teman kalau misalkan melebihi tidak apa-apa. Intinya saya minta rapi, ditulis dengan penggaris. Terlihat ya, mudah dikoreksi oleh asisten akademik gitu. Oke, sekarang masuk ke analisa poin E. Yang pertama ada analisa perhitungan nilai R adjustable. Nilai R adjustable nanti ada dua ini ya. Nah, untuk yang pertama R adjustable-nya itu adalah BJT sebagai saklar. Ada 5 nanti perhitungannya. Kemudian ada MOSFET sebagai saklar. Ini nanti ada 9 ya, karena pengubahan dari Rin adjustable itu ada 3. Ada 3 dengan subcabang ada RL adjustable, ada 3 di dalam satu Rin adjustable. Jadi kalau 3 dikali 3 adalah 9 ya, 9 perhitungan nanti. Cara menghitungnya itu seperti ini. Contoh ya, contoh perhitungan. Misal R adjustable 62%. Kemudian R maksimum adjustable adalah 100.000 ohm. Misal gini ya. 62 ohm. Nah, pakai yang atas saja ya, 100.000, kebetulan sama nilainya. 62 ya. Jadi maksud dari contoh itu adalah misal R adjustable-nya 62%. Ini udah 62%. Resistansi maksimum adjustable adalah 100.000 ohm. Ini sudah 100.000 ohm. Ya. Ya, ini yang dimaksud dari contoh itu. Nah, perhitungannya itu adalah R maksimum adjustable, nilai resistansinya ya dari ini itu adalah R maksimum adjustable dikalikan dengan 100 dikurangi persentase R adjustable, persentase ya ini ya, 62 berarti ya, dibagi 100. Ingat ini di dalam kurung ya, jadi diselesaikan dulu operasi minusnya. Jadi nilai R maksimumnya adalah 100.000 dikali 100 min 62, nanti ada 38 ya, 38 per 100. Nah, nanti ketemu nilainya 38.000. Begitu teman-teman. Kemudian ada analisa selanjutnya, analisa rangkaian. Dari kedua rangkaian itu silakan teman-teman jelaskan secara naratif skema dari rangkaian. Itu menggunakan komponen apa, terhubungnya secara apa, kemudian baterainya berapa, kemudian komponennya series apa gitu ya. Nah, ini di poin ketiga silakan teman-teman deskripsikan prinsip kerja dari kedua rangkaian tersebut, bagaimana rangkaian tersebut bekerja menjadi sebuah saklar gitu. Kemudian ada poin F, tugas terlampir di buku modul praktikum, dan poin G adalah kesimpulan. Ya. Jadi cukup itu dari saya dari praktikum modul 5 transistor sebagai saklar ini.
Untuk teman-teman sekalian silakan nanti dicoba pada Proteusnya masing-masing. Terserah mau Proteus 8 atau ISIS 7 sama saja, karena ini rangkaian sederhana, tidak terlalu rumit ya. Jadi fleksibel, bisa menggunakan yang mana gitu. Dari saya sekian ya. Dari penjelasan materi modul 5 ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau ada kesalahan dalam saya bertutur kata menjelaskan ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke asisten akademik kelasnya masing-masing ya. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Saya Dimas Luki Hardianto. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.